Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Asbi Fadilah dengan NIM 55522000073 dari kelas 5B mata kuliah Teori Akuntansi jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau menjelaskan mengenai relevansi nilai informasi akuntansi yang ada di bab 5 berdasarkan buku William Scott. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama mengenai overview terlebih dahulu. Suatu informasi dianggap berguna jika informasi tersebut dapat mengarahkan investor untuk mengubah keyakinan dan tindakan mereka, dan tingkat kebermanfaatan informasi bagi investor dapat diukur dari tingkat perubahan volume atau harga setelah dirilisnya suatu informasi. Pendekatan relevansi nilai mengambil sudut pandang bahwa investor ingin membuat prediksi mereka sendiri dalam menentukan tingkat pengembalian saham di masa depan dan mampu mendapatkan semua informasi yang berguna dalam hal ini. Relevansi nilai juga menyeratkan bahwa penelitian empiris dapat membantu akuntan untuk lebih meningkatkan kebermanfaatan dengan membiarkan respon pasar membimbing mereka mengenai informasi apa yang dianggap penting dan tidak penting bagi investor. Selanjutnya, outline of the research problem, yaitu mengenai response for market response. Ada beberapa pertimbangan mengenai perilaku investor dalam menanggapi informasi laporan keuangan. Yang pertama adalah investor memiliki keyakinan sebelumnya mengenai kinerja perusahaan di masa depan yang dapat berupa dividen, arus kas, dan atau laba yang memiliki pengaruh terhadap pengembalian yang diharapkan dan risiko sekuritas perusahaan. Setelah dirilisnya laba bersih periode berjalan, investor akan cepat mencari informasi dengan menganalisis jumlah pendapatan. Contohnya, jika laba bersih tinggi, investor akan mengubah keyakinan mereka mengenai kinerja perusahaan di masa depan. Lalu investor yang telah mengubah keyakinan mereka mengenai kinerja perusahaan akan cenderung membeli saham perusahaan pada harga pasar, begitupun sebaliknya. Lalu jika investor yang menafsirkan laporan laba bersih sebagai kabar baik yang lebih besar tentunya daripada investor yang menafsirkan sebagai berita buruk. Nah, dapat diharapkan adanya peningkatan harga pasar saham perusahaan, lalu begitupun juga sebaliknya. Lalu terkait finding the market response. Teori pasar efisien menyeratkan bahwa pasar akan bereaksi seiring adanya informasi baru. Nah, akibatnya penting untuk mengetahui kapan laporan laba bersih tahun berjalan diumumkan kepada publik. Kabar baik atau kabar buruk dalam laporan laba bersih biasanya dievaluasi relatif terhadap apa yang diharapkan investor. Kabar baik akan memicu perubahan keyakinan yang cepat mengenai kinerja masa depan perusahaan, dan investor tentunya harus memperhatikan proksi dari perusahaan dengan membandingkan pendapatan sebelumnya. Lalu, ada banyak faktor yang mempengaruhi volume dan harga saham perusahaan seperti misal, sebuah perusahaan merilis laba bersih berisi berita baik, dan pada saat yang sama pemerintah mengumumkan adanya peningkatan dalam defisit. Lalu, pengumuman tersebut yang akan mempengaruhi harga saham di pasar. Lalu, membandingkan pengembalian dan pendapatan. Penelitian empiris sekarang dapat membandingkan abnormal return atas saham pada hari 0 sebagaimana dihitung dengan komponen yang tak terduga dari laba bersih perusahaan saat ini. Jika laba bersih tak terduga ini adalah berita baik, maka dengan efisiensi pasar, abnormal return saham yang positif merupakan bukti bahwa investor rata-rata bereaksi positif terhadap berita baik yang tak terduga dalam pendapatan. Nah, penalaran yang sama berlaku jika laba yang dilaporkan pada saat pengumuman adalah berita buruk. Jika return abnormal positif dan negatif seputar berita penghasilan yang baik atau buruk ditemukan pada seluruh sampel perusahaan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prediksi yang didasarkan atas teori keputusan dan teori pasar sekuritas efisien benar terbukti. Dengan prosedur ini, terlihat bahwa pasar bereaksi terhadap informasi laba sebagaimana telah diprediksi dalam teori. Lalu,
mengenai studi dari Boll and Brown atau The Boll and Brown Study terkait metodologi dan nilai. Pada tahun 1968, Boll and Brown ini memulai tradisi penelitian empiris akuntansi di pasar modal yang berlanjut hingga hari ini. Mereka adalah yang pertama kali memberikan bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa return saham perusahaan merespon terhadap isi informasi laporan keuangan, dengan kata lain, bahwa laporan keuangan memiliki nilai relevansi. Lalu Boll and Brown meneliti sampel 261 perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange selama 9 tahun dari 1957 ke 1965. Tugas pertama Boll and Brown ini adalah mengukur kandungan informasi dari laba, yaitu apakah laba yang dilaporkan lebih besar dari apa yang diharapkan oleh pasar. Kita di sini bisa sebut GN, atau kurang dari yang diharapkan, atau BN. Tugas berikutnya adalah untuk mengevaluasi return pasar pada saham perusahaan sampel pada waktu yang dekat dengan setiap pengumuman laba. Hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur abnormal return. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Boll and Brown mengukur return saham dalam jangka waktu return bulanan. Seperti terlihat di gambar, menunjukkan rata-rata kumulatif abnormal return untuk pengumuman laba GN perusahaan dalam sampel. Bagian bawah menunjukkan hal yang sama untuk pengumuman BN perusahaan. Seperti dapat dilihat, perusahaan GN secara keseluruhan mengungguli total sampel, dan perusahaan BN sangat underperformer selama periode 11 bulan menjelang bulan dirilisnya laba perusahaan. Lalu terkait causation versus association. Meskipun terdapat peningkatan yang substansial untuk GN dan penurunan untuk BN pada rata-rata abnormal return pada bulan 0, gambar menunjukkan bahwa pasar mulai mengantisipasi GN atau BN sejak 1 tahun sebelumnya. Dengan hasil bahwa pengembalian terakumulasi terus selama jangka waktu tersebut. Lalu, seperti dapat dilihat, jika seorang investor dapat membeli saham semua perusahaan yang merilis GN 1 tahun sebelum kabar baik dirilis dan menahannya sampai akhir bulan ketika dirilis, akan ada pengembalian tambahan sebesar lebih dari 5% di atas pengembalian pasar. Demikian pula kerugian abnormal sebesar lebih dari 9% juga akan terjadi pada portofolio perusahaan BN yang dibeli 1 tahun sebelum berita buruk dirilis. Lalu hasil studi dari Boll and Brown. Salah satu hasil yang paling penting dari penelitian Boll and Brown ini adalah bahwa mereka membuka sejumlah permasalahan tambahan terkait kebermanfaatan atau decision usefulness. Langkah logis berikutnya adalah untuk menanyakan apakah besarnya laba tak terduga terkait dengan besarnya respon pasar sekuritas, yang artinya kandungan informasi dari laba dalam penelitian Boll and Brown ini diklasifikasikan hanya ke GN atau BN, dan itu termasuk ukuran yang cukup besar. Lalu selain itu, para peneliti akuntansi telah mempelajari respon pasar sekuritas dengan laba bersih di bursa saham lainnya, di negara-negara lain, dan untuk laporan pendapatan kuartalan dengan hasil yang mirip. Pendekatan ini telah diterapkan untuk mempelajari respon pasar terhadap informasi yang terkandung dalam standar akuntansi baru, perubahan auditor, dan lain-lain. Namun, di bab ini kita akan berkonsentrasi pada bagian paling penting dari penelitian Boll and Brown, yaitu koefisien respon laba. Subjek penelitian ini mengajukan pertanyaan yang berbeda dengan BCW, yaitu untuk sejumlah tertentu laba tak terduga. Lalu apakah respon pasar sekuritas akan lebih besar pada beberapa perusahaan dibanding perusahaan lainnya? Selanjutnya terkait relevansi nilai informasi laporan keuangan lainnya. Terdapat sebuah pendekatan tidak langsung untuk menemukan bukti kegunaan yang menghubungkan informasi lain dengan kualitas laba. Untuk menggambarkannya, misalkan sebuah perusahaan minyak melaporkan laba yang tinggi tahun ini, tetapi informasi tambahan mengenai cadangan minyak dan gas menunjukkan bahwa cadangan telah menurun secara substansial selama setahun.
Interpretasi dari informasi ini adalah bahwa perusahaan telah menggunakan cadangan untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Jika demikian, kualitas laba saat ini akan berkurang karena mengandung komponen non-persisten yang akan menghilang jika cadangan baru tidak ditemukan. Selain itu, reaksi pasar atas berita buruk dalam informasi cadangan minyak dan gas tersebut dapat dengan mudah ditemukan di ERC. Di ERC ini dapat ditemukan rendah dibandingkan dalam reaksi langsung terhadap cadangan informasi itu sendiri. Sebaliknya, ERC yang lebih tinggi akan diharapkan jika cadangan minyak meningkat. Terkait dengan kesimpulan materi relevansi nilai pada kesempatan kali ini, literatur empiris dalam akuntansi keuangan sangatlah luas dan kita hanya baru melihat pada bagian-bagian tertentu saja. Meskipun demikian, kita telah melihat bahwa hampir secara keseluruhan respon pasar terhadap laporan laba bersih sangat mengesankan dalam hal kecanggihannya. Hasil penelitian empiris di area ini mendukung teori pasar efisien dan teori keputusan yang mendasarinya. Namun demikian, akuntan harus memastikan bahwa item-item yang tidak biasa dan non-reassuring sepenuhnya diungkapkan. Jika tidak, informasi mungkin melebih-lebihkan persistensi laba yang dilaporkan saat ini. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan relevansi nilai informasi akuntansi. Semoga dengan materi yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.